Sedikitnya kekerasan seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. 15 siswi sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan. Korban mengaku ketakutan dan trauma. Memperkosa anak kandungnya yang kekerasan seksual, Kekerasan seksual, kejahatan seksual. Banyak sekali berita mengenai pelecehan seksual, baik di televisi, media sosial, dan berbagai media lainnya. Walaupun kita sering mendengar kasus pelecehan, namun mengapa masyarakat masih merasa tabu akan kasus ini? Lalu, sebenarnya apa kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual itu apa sih? Perbuatan jahat lah, keji. Kalau kekerasan seksual berarti perlakuan menyimpang juga yang secara langsung menyakiti tubuh kita, seperti kayak kalau di dalam rumah tangga kayak KDRT. Menyakiti fisik seseorang. Kekerasan seksual menurut saya itu memaksa anak kecil, perempuan yang bukan muhrimnya. Kalau perempuan meraba-raba yang bukan muhrimnya gitu ya, pertama. Kalau buat laki-laki ya kayak sodomi gitu. Melakukan tindakan kriminal dengan atas nafsu pribadi. Kalau kekerasan seksual itu yang terkenanya terhadap fisik seperti KDRT gitu. Kalau sepengetahuan saya, kekerasan seksual itu bisa dibilang lebih besar gitu dampaknya gitu kepada si korban gitu, atau bisa juga sampai melukai gitu. Ya, kekerasan seksual itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah pelecehan seksual. Jadi, kalau bedanya kekerasan seksual dengan pelecehan seksual itu ada di dalam payung kekerasan seksual. Tapi tidak semua kekerasan seksual itu dikategorikan sebagai pelecehan. Karena pelecehan itu kategori paling ringan ya. Ringan lah gitu dari kekerasan seksual. Kalau perkosaan itu udah lebih dari pelecehan gitu, udah kejahatan, udah ada unsur pidananya di situ. Tapi sekarang karena ada undang-undang TPKS, pelecehan seksual pun bisa dipidana ya. Pelecehan seksual yang sifatnya verbal itu bisa dilaporkan, deliknya delik aduan. Kalau yang fisik menurut Undang-Undang TPKS itu bukan delik aduan, jadi bisa dilaporkan oleh siapa saja yang melihat ya atau mengetahui kejadian kekerasan seksual yang fisik. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian, apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu yang seperti apa? Pelecehan seperti manggil cewek dengan kata-kata yang kurang enak. Seperti itu kata saya. Pelecehan seksual itu menggodai orang. Pelecehan seksual kayak megang-megang tanpa konsen, terus kayak catcalling juga masuk ya. Itu menurut Ibu pelecehan seksual itu ya kalau menurut agama Islam tidak diperbolehkan, artinya haram. Pelecehan seksual itu adalah perilaku menyimpang yang dilakukan terhadap kita tanpa sepengetahuan kita, yang kayak contohnya tuh meraba-raba area terlarang kita, terus ya intinya mah tanpa sepengetahuan kita aja gitu yang saya tahu. Kalau menurut saya pelecehan seksual itu yang seperti kayak menyentuh kayak badan atau yang tidak sesuai dengan privasi gitu. Kayak pegang-pegang dan yang bersiul gitu, yang suka siul-siul gitu kepada kita. Menurut saya pelecehan seksual itu adalah melanggar kehormatan seseorang. Biasanya pelecehan seksual itu bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sifatnya masih ringan dibandingkan perkosaan gitu ya, percobaan perkosaan. Nah, kalau pelecehan itu mulai dari catcalling, mulai dari teks-teks WhatsApp misalnya, atau SMS, atau direct messages, terus komen-komen di sosial media gitu yang merendahkan harkat dan martabat seseorang.
Pelecehan juga ada yang berbentuk fisik ya. Jadi misalnya secara langsung berjabat tangan dengan erat lalu digerak-gerakan jarinya gitu ya, yang ada makna sensual dan seksualnya gitu. Lalu juga misalnya colak-colek, colek pipi, gitu, colek leher ya. Bahkan mencolek bagian tubuh lengan aja udah bisa jadi pelecehan seksual. Jika memang itu dimaksudkan untuk katakanlah meningkatkan hasrat seksual seseorang ya, atau seperti menggoda begitu. Lalu juga pelecehan juga mengirim foto, itu juga pelecehan. Jadi pelecehan seksual ini sangat luas, macam-macam di dalamnya juga sangat beragam ya. Lalu, bagaimana bentuk kekerasan atau pelecehan seksual pada pria dan wanita? Kalau dari seginya mungkin karena sama-sama melecehkan atau sama-sama kekerasan seksual itu cukup berdampak besar ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan gitu. Dan dari pelecehan seksual juga kan bisa traumatis seumur hidup gitu. Jadi kayak bukan suatu hal yang mudah diatasi juga gitu. Kalau wanita itu mengaborsi, kalau pria pemerkosaan. Kalau pada wanita mungkin diraba-raba ya, seperti ini bokong ya gitu. Pada pria mah seperti gimana ya, pria mah manggil kata-kata kurang enak gitu. Perbedaannya untuk di perempuan mungkin yang kayak lebih melakukan hubungan yang terlarang, terus tindakannya ke aborsi ya. Terus kalau misalkan untuk laki-laki, misalkan kalau ada yang perilaku seksualnya itu yang kayak pedofil atau sodomi kayak gitu, itu ke laki-laki ya. Pada pria contohnya kayak sodomi, kalau pada perempuan adalah pemerkosaan. Kalau perempuan paling mungkin kalau di tempat umum kayak catcall mungkin, terus kayak pegang bagian genitalnya atau apa. Kalau laki-laki sering bacanya mungkin kayak diajak. Sih banyak. Biasanya kalau buat perempuan tuh ya biasa itu lebih ke ke bagian dada atau mungkin kelamin, kayak dada sih biasanya gitu. Tapi kalau buat laki-laki sebenarnya banyak sih ya, ke laki-laki itu banyak banget, tapi ya orang-orang masih kayak jarang tahu kalau itu sebenarnya pelecehan. Kalau ke laki-laki itu banyak, biasanya kayak laki-laki buka baju sebenarnya udah perempuan udah kayak ngelihat terus ngomong ih gitu, bagus banget ya gitu, sebenarnya itu kayak udah maksudnya pelecehan sih menurut saya gitu. Dapat kita simpulkan bahwa kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual adalah segala bentuk perbuatan baik secara verbal dan nonverbal terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya hingga menimbulkan trauma pada korban. Yang masih menjadi pertanyaan, kapan sebuah aktivitas bisa dikatakan sebagai kekerasan atau pelecehan seksual? Adakah batas-batas yang membedakan kedua hal tersebut? Batas-batasnya, nah ini ya yang sering sekali diperdebatkan. Memang kalau pelecehan itu kan dia menyinggung perasaan seseorang ya, perasaan tentang harkat dan martabat dirinya. Jadi batasannya sebetulnya subjektif gitu ya. Jika seseorang merasa bahwa saya merasa dilecehkan gitu ya, itu ya sudah pelecehan. Tapi kalau misalnya dia tidak merasa dilecehkan walaupun gitu ya, walaupun ada orang yang colak-colek dia gitu, terus kalau ketemu peluk-peluk gitu ya, tapi dia nggak ngerasa dilecehkan, maka itu bukan pelecehan. Karena memang sangat tergantung dari subjektivitas yang menerima untuk pelecehan ya. Beda kalau misalnya tingkatannya udah lebih tinggi ya, seperti mencium. Nah kalau mencium udah otomatis pelecehan yang
tingkatannya sedang ya kalau di kita ya. Kalau di UPI itu kalau mencium tuh berarti ini udah tingkat sedang begitu. Hukumannya bisa agak berat nih kalau misalnya tingkatnya sedang. Lalu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada korban? Saya paham ya, teman-teman yang mengalami kekerasan seksual itu biasanya ini merupakan kejadian yang traumatik ya. Jadi akan sangat sulit bicara gitu, akan sangat sulit melaporkan ya, karena harus merecall, harus mengungkap lagi memori yang tidak ingin diingat begitu. Tetapi kalau kita ingin merubah budaya perkosaan yang udah sangat kental di negara kita ini, kita memang harus bergerak. Dan yang paling powerful sebetulnya adalah testimoni dari korban begitu. Jadi saya berharap teman-teman yang mengalami kekerasan seksual berani speak up, tetapi speak up-nya harus ke jalur yang tepat. Jadi jangan speak up di sosial media misalnya ya, terus jadi viral, bukan karena tidak boleh mempermalukan pelaku, bukan itu, tetapi ketika spill di sosial media, komentar yang masuk itu tidak bisa dikontrol ya. Jadi siapa tahu banyak orang yang victim blaming gitu kan. Jadi lebih banyak orang yang victim blaming dibandingkan yang support misalnya. Itu akan menjatuhkan mental kita juga gitu sebagai korban. Jadi sebaiknya lapor ke memang lembaga yang menangani, yang memiliki tenaga profesional juga untuk mendampingi teman-teman yang mengalami trauma, supaya mendapat layanan juga. Nah, layanan anti kekerasan seksual ini biasanya juga memiliki pendamping psikologis ya. Nah, melaporkan itu bisa saja teman-teman itu hanya butuh dampingan psikologis tapi tidak mau melakukan apapun kepada pelaku, itu juga bisa begitu. Paling tidak teman-teman dapat support. Cuman kalau kita ingin merubah budaya perkosaannya, ya tentunya si pelaku ini harus diberi sanksi. Walaupun memang cost-nya gitu ya, teman-teman harus berani bicara gitu. Dan kadang memang karena prosesnya yang perlu pembuktian dan lain sebagainya, memang bicaranya jadinya tidak hanya satu kali. Tetapi kalau datang melapor ke lembaga yang memang menangani ini teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual akan didampingi, jadi tidak sendirian gitu. Ya, untuk masyarakat awam, masyarakat luas yang ingin melaporkan pelecehan seksual itu bisa ke Sapa 129, punyanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi kalau yang di UPI gitu ya, bisa kontak hotline kita. Ya, nanti teman-teman bisa cantumkan hotline-nya di dalam videonya. Terlepas dari maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, diharapkan kita semua menjadi manusia yang selalu berpikir sebelum bertindak. Dan semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi.